Pasar monopoli adalah kondisi di mana hanya ada satu atau sedikit penjual di dalam pasar, sehingga tak ada pihak lain yang menyainginya. Pasar ini menjadi bentuk interaksi antar permintaan dan penawaran di mana hanya ada satu produsen yang berhadapan dengan banyak konsumen. Kata monopoli sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos berarti satu dan polein berarti menjual. Berikutnya, ada ciri-ciri pasar output monopoli. Pasar output monopoli memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama yaitu penjual dan pembelinya sangat banyak. Kedua, penjual dan pembelinya bebas keluar masuk pasar. Dan yang ketiga, produk yang dijual bersifat homogen. Dan yang terakhir yaitu faktor produksi bergerak bebas dan individu tidak bisa mempengaruhi harga pasar. Barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak punya pilihan lain jika ingin membeli produk tersebut. Para pembeli tidak dapat berbuat sesuatu dalam menentukan syarat jual beli. Barang yang diperjualbelikan dalam pasar monopoli tidak bisa digantikan dengan barang lain. Barang tersebut menjadi satu-satunya produk dan tidak dapat ditemukan di perusahaan lain yang identik. Keuntungan yang didapat perusahaan pasar monopoli tidak mendorong perusahaan lain untuk ikut dalam industri tersebut, yang disebabkan banyak hambatan yang kuat. Ciri ini menjadi penyebab utama perusahaan memiliki kekuatan monopoli. Jika ciri ini tidak ada, maka banyak perusahaan lain yang masuk dalam industri yang sama, dan perusahaan monopoli tidak ada. Hal ini dikarenakan perusahaan yang ada di pasar monopoli merupakan satu-satunya yang ada di pasar tersebut, sehingga harga ditentukan secara penuh oleh penjual. Perusahaan dalam pasar monopoli menjadi satu-satunya produsen di pasar, maka secara otomatis pembeli akan membeli produknya. Sehingga perusahaan sama sekali tidak membutuhkan iklan untuk promosi. Iklan yang dilakukan hanya untuk menjaga hubungan dengan masyarakat, bukan bertujuan untuk promosi. Dan berikut adalah 5 keuntungan pasar monopoli. Yang pertama ada hanya memiliki satu produsen. Yang kedua, penjual bebas menentukan harga produknya. Yang ketiga, adanya kreativitas dan inovasi. Yang keempat, pemberian hak cipta atau hak paten. Dan yang terakhir, ada biaya promosi yang dikeluarkan tidak banyak. Pasar input tenaga kerja atau sering disebut sebagai pasar input sumber daya manusia merupakan jumlah penawaran dan permintaan tenaga kerja yang diperlukan untuk mendukung proses produksi. Pemanfaatan sumber daya manusia atau tenaga kerja bergantung pada besar atau tidaknya proses produksi. Tenaga kerja juga menjadi penentu kualitas hasil produksi. Jika suatu perusahaan menginginkan agar memperoleh hasil produksi yang berkualitas, maka perusahaan tersebut harus menggunakan tenaga kerja yang berkualitas pula. Untuk menggunakan atau mempekerjakan tenaga kerja yang berkualitas, banyak faktor pendukung yang harus dipenuhi. Hal ini sebagai bentuk apresiasi terhadap pengorbanan terhadap seorang tenaga kerja atas sesuatu yang dihasilkannya. Nah, teman-teman, sekarang kita membahas tentang ciri-ciri pasar input tenaga kerja nih. Apa sih ciri-ciri pasar input tenaga kerja ini? Nah, jadi ciri-ciri pasar input tenaga kerja yang pertama, pasar ini berwujud kegiatan atau aktivitas, tidak berwujud fisik. Yang kedua, di pasar ini faktor permintaan dan penawaran yang dilakukan dalam jumlah yang cukup besar. Yang ketiga, jenis dari penawaran dan permintaan sesuai dengan produksi yang dihasilkan loh. Yang keempat, penawaran faktor produksi dapat berupa monopoli, sementara permintaan sifatnya kolektif. Yang kelima, jumlah penawaran dan permintaan tenaga kerja yang diperlukan untuk mendukung proses produksi. Dan yang terakhir, pemanfaatan sumber daya manusia atau tenaga kerja bergantung pada besar atau tidaknya proses produksi. Pengertian upah tenaga kerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, upah adalah uang dan sebagainya atau dibayarkan sebagai pembalas jasa
atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, atau sering disebut sebagai gaji atau imbalan. Namun di sisi lain, imbalan dapat diberikan bukan saja hanya dalam bentuk uang, namun dalam berupa barang atau fasilitas umum lainnya. Harapannya, tenaga kerja yang mendapatkan gaji, upah, atau imbalan ini bisa memperoleh kehidupan yang layak. Pemberian upah kepada tenaga kerja harus sesuai dengan teori-teori atau aturan pengupahan yang berlaku. Teori upah tenaga kerja. Yang pertama, teori upah normal. Teori upah alami atau natural wage yang disebut juga dengan teori upah normal merupakan upah yang besarnya bergantung pada kekuatan, permintaan, dan penawaran tenaga kerja di pasar. Upah alami merupakan upah yang dipakai sebagai acuan agar tenaga kerja dapat hidup secara layak. Yang kedua, upah besi. Teori ini menjelaskan mengenai tingkat upah yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dengan tujuan agar upah yang diberikan kepada seseorang tenaga kerja nilainya rendah. Hal ini dilakukan agar perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Tampaknya, seseorang tenaga kerja hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya pada tingkat yang minim. Ketiga, teori upah etika. Teori ini memberi penjelasan mengenai besaran upah yang seharusnya diterima oleh seorang tenaga kerja. Tidak semata-mata untuk tenaga kerja itu sendiri, tetapi juga keluarganya, agar kehidupan bersama keluarganya dapat terjamin secara baik dan layak. Maka hal inilah yang mendorong suatu perusahaan untuk memberikan tunjangan kepada tenaga kerja yang aktif, seperti tunjangan kesehatan, transportasi, jaminan hari tua, dan lain sebagainya. 4. Teori upah produktivitas batas kerja. Teori ini disebut juga sebagai teori yang paling modern, karena tinggi rendahnya upah ditentukan oleh produktivitas atau kemampuan tenaga kerja itu sendiri. Sebagai upaya menyelaraskan agar produktivitas seorang tenaga kerja tidak berlebihan, maka ditetapkan batas produktivitas tenaga kerja, atau yang sering disebut marginal productivity.